Pak, di sini saya menanyakan tentang profil sekolah Pak, yang Pak mengajar. Profil sekolah, tentang apa saja yang ingin kamu ketahui profilnya? Mulai dari berdirinya sekolah itu lah Pak. Berdiri sekolah tahun 1951, ya hingga sekarang dari semenjak saya ditempatkan di sana, jumlah guru lumayan sudah mencukupi. Walaupun dari 7 tahun terakhir ini sekolah membutuhkan 4 guru honor. Jadi ada 7 orang PNS yang sekarang ini tahun ini 7 orang PNS tambah 4 honor, tambah 1 kepala sekolah, kami berjumlah 12 orang. Di antara yang 7 orang PNS, 5 orang sudah sertifikasi. 5 orang sudah sertifikasi, kemudian 4 orang sekarang, 4 orang sertifikasi. Kemudian kami yang belum sertifikasi. Kemudian yang S1 sudah 5 orang juga, sudah 3 orang S1. Jadi yang guru honor S1 semua. Jadi untuk jumlah siswa saya kurang paham, sekitar jumlahnya 183 orang. 183. Kira-kira begitu profil sekolah. Mungkin kalau soal letahnya kamu sudah tahu, petanya sudah tahu, nama sekolahnya barangkali kamu sudah tahu sendiri. Kalau ada yang lain profil sekolah yang kamu tahu, silakan. Kemudian Pak, apakah seperti guru-gurunya kan Pak memadai Pak setiap mata pelajarannya? Untuk kategori soal memadai, kalau untuk guru agama masih menyandang gelar D2, ya, masih menyandang gelar D2 secara akademisnya. Kemudian dari guru kelas masih ada 2 orang lagi yang sesungguhnya untuk zaman sekarang ini yang sudah dianjurkan pemerintah supaya S1, ada 2 orang lagi yang boleh memadai secara akademis, tapi secara pengalaman mereka sudah sangat pengalaman. Kemudian Pak, di sini saya mau nanya tentang profil atau biografi Bapak. Nama saya jelasnya Sabar Simbolon, latar belakang pendidikan agama D3. Yang sekarang sudah S1, tapi belum disetarakan ke SK, belum disetarakan. Nah, kemudian tapi penugasan saya sudah 7 tahun lebih jadi guru kelas. Walaupun saya latar belakang pendidikan agama, tapi sudah 7 tahun saya jadi guru kelas, yaitu dengan mengampu guru kelas atau wali kelas di kelas 5. Kemudian dengan keluarga 4 orang anak, 3 diantaranya laki-laki, 1 perempuan, dan istri saya bertamu Kulon. Nah, latar belakang pendidikan saya lulusan dari Staten sama seperti kamu juga. Nah, kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Pertama, bagaimana sikap Bapak? Sebaiknya sikap Bapak memandang agama-agama lain. Memandang agama lain. Menurut Bapak, sikap Bapak memandang agama-agama lain? Saya memberikan jawaban dari segi bahwa saya itu aparatur sipil negara. Agama lain itu selama mereka melakukan kebaikan, kebajikan, dan kedamaian, sudah melakukan kasih, ya saya monggo-monggo saja, silakan saja menyembah Tuhannya masing-masing, dan mari saling menghargai sesuai dengan Pancasila. Tapi dari segi keimanan saya dan kepercayaan saya, dari semenjak saya kecil diajarkan oleh orang tua, guru agama, guru sekolah minggu, dan termasuk khotbah-khotbah yang saya terima, ya seharusnya mereka kita ajak, kita bimbing, atau kita lakukan misi penginjilan supaya mereka percaya kepada Kristus. Kira-kira begitu. Pak, terima kasih Pak. Lalu bagaimana Pak pandangan Bapak atau menurut Bapak, apakah hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus saja yang masuk surga, atau agama-agama lain dapat masuk surga Pak?
yang percaya, ya, yang percaya kepada Kristus itulah yang masuk surga. Agama lain pun, walaupun dia menyandang gelar dalam kartu tanda penduduknya atau dalam orang melihat dia bahwa dia beragama lain bukan Kristen, tetapi ketika ia percaya kepada Kristus, ia masuk surga. Aku melihat sikapnya juga ya Pak. Iya, sama seperti Nikodemus yang saya ketahui, dia itu beragama lain, tapi ketika dia percaya, dia bisa masuk surga. Ya, Pak, terima kasih Pak. Lalu menurut Bapak bagaimana cara kita menghargai agama-agama lain itu Pak? Cara kita menghargai ya dengan kita membiarkan mereka beribadah tanpa mengganggu, tanpa melakukan hal-hal yang bersifat membuat mereka tidak nyaman dalam beribadah, melakukan agamanya, ya seperti itulah. Dan sebaliknya juga saya berharap demikian. Kira-kira begitu. Dan bagaimana pendapat Bapak tentang hal yang baru terjadi Pak, umat Islam mengganggu agama Kristen saat beribadah seperti itu? Ya, saya sendiri sih sedih mendengar hal seperti itu. Saya sendiri sedih ketika agama lain seperti contoh pada agama Islam yang mau mengganggu orang Kristen yang sedang melakukan ibadah. Ya, apa salahnya sih mereka melakukan protes ke pemerintah, melakukan negosiasi atau kompromi diskusi dengan lembaga-lembaga lain untuk hal-hal yang mungkin mereka tidak suka, supaya terjadi demokrasi yang saling menghargai sesama umat. Begitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, seperti yang kita ketahui Pak, banyaknya konflik-konflik atau kekerasan agama yang terjadi di Indonesia. Di sini Pak saya mau menanyakan kekerasan agama atau konflik agama yang Bapak ketahui di sekitar Bapak, tempat tinggal Bapak tinggal, atau di nasional atau internasional yang Bapak ketahui? Kalau di sekitar lingkungan saya sih belum ada kekerasan agama yang ada di lingkungan ini. Tetapi secara umum, secara nasional yang saya dengar seperti tadi, ya ada seperti ketika orang Kristen sedang beribadah, tiba-tiba ada orang yang komplain, tidak ingin supaya orang Kristen itu berada di tempat itu. Mereka melakukan pengusiran terhadap orang-orang jemaat yang beribadah, dan malah kadang yang lebih parah, yang sangat sedih, yang sangat saya sayangkan, melakukan bom bunuh diri sehingga memakan korban. Itu yang paling sangat menyedihkan bagi saya. Kalau di internasional Pak, yang Bapak ketahui? Secara internasional saya masih kurang tahu, dari tingkat di luar negeri saya kurang tahu, tapi yang secara nasional saya dengar ada di TV. Pak, terima kasih. Kemudian Pak, menurut Bapak apa yang menyebabkan konflik dan bagaimana cara menyelesaikan konflik agama tersebut? Menurut saya di sini perannya pertama adalah tokoh-tokoh agama dari setiap agama masing-masing, supaya tidak ada rasa menganggap bahwa agamanya itu lebih benar. Sebaiknya semua umat dari setiap agama itu saling menghargai, bahwa mari kita menjunjung agama kita masing-masing, menjunjung Tuhan kita masing-masing, dan mengikuti ajaran masing-masing. Karena setiap agama yang saya ketahui tidak ada yang mengajarkan perpecahan, tidak ada yang mengajarkan peperangan, tidak ada yang mengajarkan untuk saling bunuh-membunuh. Yang saya ketahui semua agama mengajarkan kebenaran, kebajikan menurut agamanya masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya Pak, seperti yang kita ketahui kan Pak, di Indonesia ini ada beberapa agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Di sini saya menanyakan Pak, apa yang Bapak ketahui tentang agama? Yang pertama, agama Islam. Yang saya ketahui tentang agama Islam, ya menurut yang saya pernah ketahui, langsung saja ketika saya belajar tentang agama Islam dan saya hubungkan kepada apa yang terjadi saat ini, bahwa Islam itu terpecah
dengan Kristen yang sesungguhnya dulunya kita ini satu dari keturunan Adam, ya terpisah dari semenjak Ismail dan Isa. Jadi keturunan Islam itu adalah keturunan dari Ismail, Kristen adalah keturunan dari Isa. Sehingga ditaruhlah ke garisnya sampai kepada keturunan Daud, kita kepada Yesus Kristus, dan terpisah kepada mereka yang Islam terpisah kepada Nabi Muhammadnya. Tapi Islam yang menurut saya sesungguhnya menerima Injil, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Kira-kira begitu. Tentang agama Hindu Pak, Tentang agama Hindu, menurut saya sih ini termasuk agama yang tua, sudah tua, tapi ada sedikit ketidaksesuaian dengan apa yang saya imani, bahwa mereka menyembah patung. Tapi kalau ajaran mereka saya sangat suka. Hanya tata ibadah mereka atau apalah yang namanya sejenisnya itu, yang mereka yang menyembah patung di situ yang saya sedikit kurang suka begitu. ya, Pak. Yang terakhir Pak, tentang agama Buddha Pak. Nah, sama juga seperti Hindu. Di situ juga yang saya kurang suka. Seperti Hindu tadi, mereka menyembah patung, malah kadang memberikan sesajen. Buddha juga demikian. Tetapi ajaran mereka saya sangat suka. Mereka sangat mengajarkan tentang kedamaian dan kasih. Itu saja. Terima kasih Pak. Sekian Pak